Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ba'da imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih mukallibina tu'allimunahunna bima 'allamakumullah wa kulu mimma amsakna 'alaikum wa dhkurusmallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar Radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, itulah merupakan satu ungkapan puji syukurnya kita kepada Allah. Yang pertama dan yang paling utama merupakan ungkapan rasa terima kasih, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hanya kita membayangkan pada saat ini sedih, ada yang gundah, ada yang tidak senang dikarenakan satu masalah dalam kondisi tubuh kita ini. Allah berikan satu ujian dengan cara sakit. Jadi pada pagi hari ini ada yang gundah gulana, ada yang sedih, ada yang prihatin, panjatan doa dan doa. Tetapi bagi kita yang sehat walafiat, Masya Allah, alhamdulillah, bahagianya kita, terpelihara oleh Allah kesehatan kita. Mudah-mudahan selalu dan selalu terpelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar radio Kabar 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kemarin kami menyampaikan bab mengenai makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah atau perilaku-perilaku yang diharamkan oleh Allah. Nah, kali ini mengenai satu hukum yang halal, satu hukum yang halal kadangkala diharamkan. Yang dimaksud dengan mengharamkan barang yang halal adalah menetapkan sesuatu barang haram bagi dirinya maupun bagi orang lain tentang suatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makanan, minuman, pakaian, pernikahan ataupun lain sebagainya. Baik itu memang halal, itu memang menurut syariat ajaran-ajaran Allah. Sikap yang demikian merupakan perbuatan melanggar aturan Allah. Terkadang kita ini mengharamkannya. Seperti apa contoh? Kita ini dalam silaturahim halal, baik. Kadangkala ada bagi dirinya, saya haram untuk datang ke sana. Nah, inilah merupakan satu kesalahan. Kecuali dengan adanya nazar, seperti contoh di zaman dahulu kala, dan itu pernah diungkapkan oleh orang tua kita, bahwasanya bagi orang-orang tua kita dulu itu adalah pelaut. Ketika kita karam di tengah laut, maka ada sebagian ikan yang menolong kita. Tidak semuanya ikan itu akan berbahaya bagi kita. Ada ikan yang namanya ikan hiu loreng, tutul, itu biasanya suka membantu menolong orang-orang yang karam. Nah, diselamatkanlah orang-orang yang karam itu, maka orang tersebut mengatakan, saya 7 turunan tidak akan memakan ikan-ikan turunan kamu. Nah, itu merupakan satu ungkapan. Jadi bukan mengharamkan, tetapi berniat. Nah, yang sering terjadi pada diri kita, kita membuat hukum bagi diri sendiri ataupun orang lain. Menyampaikan haram itu, haram hukumnya, padahal itu halal. Semisal yang kami sampaikan tadi, kita berkunjung bersilaturahmi kepada keluarga yang itu wajib hukumnya atas perintah Allah, maka kita diharamkan oleh seseorang. Nah, demikianlah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan juga kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kalau ada orang tanya, yas'alunaka madza uhilla lahum, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apabila ada orang yang bertanya tentang makanan kepada kamu, kepada engkau wahai Rasulullah, qul uhilla lakumut thayyibat, maka katakanlah yang halal, katakanlah yang halal. Yang baik, katakanlah yang baik. Jangan sampai kita mengatakan halal itu haram, giliran haram menjadi halal. Dibolak-balik. Kalau di dalam Al-Quran Allah katakan surat Al-Ma'idah ayat 7, 87
dan 88 jelas Allah menyampaikannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallah lakum. Hai orang beriman, wahai orang-orang beriman, kata Allah, jangan kalian mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kita semua. Jangan. Kadangkala kita tidak tahu sebab penyebabnya, hanya berpihak kepada seseorang, kita langsung memberikan hukum yang mana hukum itu akhirnya menjadi haram padahal halal. Allah juga pernah mengatakan dalam surat Al-Maidah, jangan dibolak-balik, kata Allah. Seperti bagi orang-orang Yahudi, sapi, kerbau halal. Binatang-binatang yang halal justru bagi orang-orang Yahudi dibolak-balik hukumnya. Semisal sapi, kerbau itu justru menjadi dewa, sesembahan, tidak diperbolehkan dipotong. Dan kabar itu pernah kami baca di satu media bahwasanya sapi di India itu merupakan satu dewa, dan di sana dianggap satu keramat atau sakral, binatang yang disakralkan. Sampai-sampai kencingnya pun menjadi satu kebanggaan, menjadi satu keistimewaan. Itu hewan yang halal kita makan. Sedangkan babi, sedangkan anjing, sedangkan apa di antara binatang-binatang yang Allah haramkan, mereka justru halalkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah, jangan kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. La tuharrimu ma ahallallahu lakum. Kadangkala dari segi makanan-makanan yang kita tahu, kecuali memang dengan adanya unsur-unsur mereka itu mengadakan satu keharaman, semisal ayam, sapi. Memang kalau sapi, kalau secara ayat itu memang halal, tetapi bisa dikatakan haram. Ada sebab dan unsurnya. Sebab pertama, ketika penyembelihan tidak menyebut namanya Allah. Kemudian yang kedua, sapi itu sudah menjadi bangkai. Ketiga, sapi itu dibunuh dengan cara tidak disembelih, mungkin ditanduk, digelonggong, atau dijepit, atau digebuk, dan lain sebagainya. Nah, baru kita katakan itu betul-betul haram. Kadang-kala manusia itu sendiri banyak yang membuat hukum, di mana hukum itu yang dianggap menurut logikanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, jangan engkau mengharamkan satu yang telah Allah halalkan kepada kalian. Ini Allah yang mengatakan. Kecuali kita sudah mutlak, ada hadis, ada ayat. Seperti seorang laki-laki memakai sutra, seorang laki-laki memakai kalung, tasyabbuh bil mar'ah,
Haram bagi orang laki-laki memakai baju sutra. Jangan kita mengatakan haram itu baju dipakai. Haramnya di mana? Yang penting kita menutupi aurat dan bersih. Ketika haram itu sudah menyerupai apa? Yang laki menyerupai perempuan, yang perempuan menyerupai laki. Itu baru. Nah, ketika kita ini mutlak halal, mutlak itu dari Allah, Allah sampaikan halal, jangan diharamkan. Haram itu bisa terjadi dikarenakan ada unsur-unsur merusak. Seperti khamr bisa merusak dari organ tubuh, sehingga kita ini seharusnya taat kepada Allah, justru meninggalkan Allah. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, jangan kalian itu melampaui batas. Ketika kita ini mendapatkan satu hukum yang halal, kemudian kita haramkan, semisal nih singkong umbi-umbian, jelas halal, tidak berbahaya. Nah, ada singkong satu, ketika dimakan itu menjadi mabuk. Jadi semua disampaikan singkong haram. Kita teliti lebih dahulu, tidak semuanya akan menjadi haram. Terlebih-lebih makanan pokok. Kecuali memang di dalamnya ada unsur-unsur haram. Jadi kata Allah, kalau kita membuat hukum jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Mentang-mentang kita, kesukaan kita bagi orang lain haram. Nah ini. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Allah sampaikan kepada kita, maka makanlah dari rezeki Allah yang halal, yang baik. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, kata Allah. Dan bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai para nabi, wahai nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha penyayang. Ini Nabi. Karena ketika Nabi ini istrinya ada 9, sehingga kadangkala Rasulullah ditegur oleh Allah yang seharusnya bagi istri Rasul diberi sedikit satu kebaikan bagi istri Rasul, tapi Rasulullah melarang. Semisal memang ketika Rasulullah dalam berhubungan, Rasulullah itu sangat indah. Ketika Rasulullah berhubungan, Rasulullah selalu sholat sunnah. Istrinya berdandan, disuruh oleh Rasulullah berdandan. Nah inilah. Kemudian setelah Rasulullah sholat sunnah begitu lama, istri nungguin. Nah inilah yang Rasulullah Allah halalkan, jangan dipersulit. Artinya kalau mau sholat jangan lama-lama. Ini sholat lama Rasulullah, istri sudah nungguin. Nah seperti itu.
Ketika itu bercengkrama Rasulullah, indah luar biasa. Menyekap dari belakang membaca tasbih subhanallah. Kemudian kepala istri Rasulullah diputar ke sebelah kanan, maka diciumlah subhanallah alhamdulillah. Kemudian dibopong. Ini Rasulullah. Halal tetapi jangan dipersulit. Artinya jangan terlalu lama. Mengapa engkau haramkan apa yang telah Allah halalkan bagimu, kata Allah. Kamu mencari kesenangan istrimu. Niatnya memang betul membahagiakan istri. Tapi Allah yang maha mengetahui lagi maha penyayang. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 87 ini, bahwa ayat ini merupakan jawaban penjelasan tentang beberapa para sahabat-sahabat yang salah faham dalam memahami penjelasan-penjelasan seperti ini dan menjalankan ajaran-ajaran Islam, mendekatkan diri kepada Allah, sunnah. Memberikan nafkah lahir dan batin merupakan satu wajib. Mereka harus menjauhi beberapa jenis kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Anggapan yang demikian itu adalah keliru menurut sahabat. Tetapi Rasulullah itu merupakan satu ibadah. Karena Allah telah menciptakan dan menyediakan di muka bumi ini barang-barang baik, halal bagi kita semua. Mereka harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saudara pendengar di kabar 4 yang dimuliakan Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah dan sekaligus disediakan oleh Allah. Satu kebutuhan-kebutuhan yang Allah sudah cukupkan. Tetapi ketika mengelola dunia jangan menganggap kita ini menghukumi dalam kehidupan ini haram. Kita punya aturan, Allah memberikan satu aturan, ikuti aturan-aturan Allah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah Allah juga menyampaikan, jangan sampai engkau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Allah memberikan syariat kepada kita, bukan dipersulit oleh Allah. Kemudahan-kemudahan itulah merupakan satu kebenaran. Semisal kita umpamanya logika, Allah memerintahkan hewan baik sapi maupun kerbau maupun kambing, unta. Seandainya Allah tidak perintahkan untuk disembelih, nah ini merupakan satu kemudahan yang Allah berikan. Seandainya kalau Allah tidak jelaskan cara memotong hewan dengan cara disembelih, yakin hewan kita yang kita nanti makan bisa jadi digebukin, bisa jadi ditombak, bisa jadi ditembak. Nah inilah tata caranya Allah memberikan satu kemudahan dalam hukum. Sehingga hukum itu indah kalau kita taati dengan cara kita ikat terlebih dahulu. Diberikan tenang, tidak berontak, jangan sakiti. Nah indah aturan-aturan yang asal mulanya halal, ketika itu dengan tidak mengikuti aturan Allah maka menjadi haram. Bagaimana dengan hewan, barangkali kita mau sembelih ketika diikat kabur, bahkan mengamuk. Itu diperbolehkan dalam Al-Quran dengan cara
tidak disembelih dengan cara ditembak, barangkali diburu. Dalam Al-Quran diburu itu dengan bermacam-macam, bisa dipanah, bisa ditombak, bisa ditembak. Tetapi sebelum melakukan hal itu harus dengan membaca bismillah, baru halal. Ketika hewan itu akan disembelih kemudian dia kabur, lepas, mengamuk dan membahayakan, maka boleh dalam Al-Quran dengan catatan diburu dengan ditembak, ditombak maupun dipanah dengan sebelumnya mengucapkan bismillah, halal. Maka itulah indahnya aturan Allah yang Allah sampaikan kepada kita. Sudah jelas dalam Al-Quran mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak baik. Sudah jelas. Al-Quran sebagai bayinat, penjelas dan pembeda, mana yang tidak baik, mana yang baik, sudah jelas. Tetapi kita kadangkala membuat hukum-hukum sendiri, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Sudah jelas Allah, terlebih-lebih bagi orang penjual, bagi orang-orang yang berwira swasta. Sudah jelas dalam Al-Quran, ahallallah bai'ah, aku halalkan kepada kalian berjual beli. Sudah jelas dalam Al-Quran Allah menghalalkan cara berjual beli. Tetapi dengan melampaui batas untuk mendapatkan satu kepenghasilan, maka itu jatuhlah yang namanya hukum riba. Wa harrama riba, maka aku haramkan riba itu. Artinya kita berjual beli lebih dan melebihi keuntungannya dari modal utama, maka itu sudah dikatakan oleh Allah haram. Jangan kita mengatakan halal itu. Halal itu ketika berjual beli sesuai dengan aturan-aturan Allah. Hanya 3% ketika itu berjualan, dan itu ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Allah dan oleh Rasulullah. Justru mereka-mereka orang-orang non-muslim yang memanfaatkan teknis-teknis cara berjualan. Rasulullah berjualan tidak lebih daripada 3%. Kalau kita berjualan mengambil sampai 10%, 100%, melebihi dari modal utama, maka haram. Jangan katakan halal. Bahkan kadangkala yang halal menjadi haram. Mereka itu kadangkala memutar balik satu hukum yang Allah sampaikan kehalalannya. Nah, barangkali itu saja yang kami sampaikan. Maka berhati-hatilah dalam satu kehidupan ini. Maka ikhtiar dalam waspada, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Karena itu nanti akan berdampak kepada kita di hadapan Allah. Dalam jasad ini pun akan menjadi masalah ketika kita memakan haram. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Hadanallah jama'in wa afuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.